Selamat bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Iputu Bagus Sutanaya, mengampu mata kuliah manajemen perbankan. Pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas tentang aplikasi manajemen perbankan. Nah, capaian pembelajaran ini diharapkan nanti setelah perkuliahan ini mahasiswa mampu menjelaskan fungsi aplikasi perbankan, menjelaskan aspek-aspek penilaian kesehatan bank, menjelaskan pentingnya menjaga rahasia bank. Pendahuluan, di era digital yang harus berkembang pesat, industri perbankan menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks. Untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan nasabah yang terus meningkat, bank perlu mengadopsi strategi manajemen modern yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih. Aplikasi perbankan telah menjadi bagian integral dari manajemen perbankan modern, memungkinkan bank untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kualitas layanan. Nah, pada pertemuan ini akan membahas aplikasi manajemen perbankan dalam berbagai bidang, mencakup fungsi utama aplikasi perbankan, contoh aplikasi perbankan umum, serta pentingnya menjaga kesehatan dan rahasia bank. Nah, pada pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran krusial teknologi dalam mendukung operasional dan layanan perbankan modern. Aplikasi perbankan merujuk kepada perangkat lunak atau sistem teknologi informasi yang digunakan oleh bank untuk mengelola berbagai aspek operasional dan layanan. Nah, aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan perbankan. Fungsi utama aplikasi perbankan yaitu mengoptimalisasi proses bisnis. Aplikasi perbankan menggantikan proses manual yang rumit dan rentan kesalahan dengan sistem otomatis, sehingga meningkatkan proses pembukaan rekening, persetujuan kredit, dan clearing surat cek. Kemudian proses transaksi keuangan, aplikasi perbankan menangani jutaan transaksi keuangan setiap harinya, mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, hingga transaksi valuta asing. Sistem ini menjamin keamanan dalam keadaan transaksi dalam menyediakan catatan yang akurat dan terperinci. Mengelola data nasabah, aplikasi perbankan menyimpan dan mengelola data nasabah secara aman dan terpusat. Data ini digunakan untuk memahami profil nasabah, memberikan layanan yang profesional, dan mengembangkan produksi dan layanan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Memfasilitasi layanan nasabah. Aplikasi perbankan memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja, melalui berbagai saluran seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan SMS banking. Nah, hal ini meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas layanan bagi nasabah. Mendukung pengambilan keputusan, aplikasi perbankan menyediakan informasi dan analisis yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Contohnya adalah laporan keuangan, analisis risiko, dan tren pasar. Memperkuat keamanan informasi, aplikasi perbankan dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih dan untuk melindungi data nasabah, serta mencegah penipuan dan serangan cyber. Fitur keamanan ini meliputi enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan sistem pendeteksi trust. Aplikasi perbankan umum, Core Banking System atau CBS. CBS adalah sistem ini sangat penting, sistem inti yang dalam operasional perbankan ibarat jantung yang menopang semua aktivitas. CBS tidak hanya memproses transaksi dan mengelola data nasabah, tetapi juga harus memenuhi aturan Bank Indonesia dan OJK. Di sisi lain, layanan digital banking seperti mobile banking dan virtual account melengkapi CBS dengan memberikan kemudahan bagi nasabah dan memberikan jangkauan layanan bank. Kedua elemen ini, CBS dan digital banking, saling melengkapi dan menjadi kunci sukses perbankan modern. Saluran layanan nasabah atau front-end, yaitu terdiri dari kioska, mesin layanan menjadi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai kemungkinan, yaitu transaksi perbankan seperti pembayaran tagihan, pembelian, dan pencetakan rekening koran. Manfaatnya itu meningkatkan aksesibilitas layanan, mengurangi antrian di cabang, dan memberikan fleksibilitas waktu bagi nasabah. ATM atau anjungan tunai mandiri, mesin yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tunai seperti penarikan, setoran, dan transfer. Manfaat layanannya adalah 24 jam, kemudahan akses, dan efisiensi waktu. Online banking, layanan perbankan melalui website yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi, mengakses informasi rekening, dan mengelola uang secara online. Manfaatnya adalah kemudahan akses, fleksibilitas, dan efisien waktu.
Mobile banking ini merupakan layanan perbankan melalui aplikasi mobil yang memiliki fungsi serupa dengan internet banking, tapi lebih praktis karena dapat diakses melalui smartphone. Manfaatnya, mobilitas, kemudahan akses, dan notifikasi real time. Chatbot, program komputer berbasis AI yang dapat berinteraksi dengan nasabah melalui teks atau suara untuk memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan membantu menyelesaikan masalah. Manfaat layanannya adalah nasabah dilayani 24 jam, respon yang cepat, dan efisien waktu. Nah, bank teller, petugas bank yang melayani nasabah di cabang untuk membagi kebutuhan perbankan. Manfaatnya adalah interaksi manusia, layanan personal, dan bantuan transaksi yang kompleks. Sistem pendukung atau back-end. Payment agent, pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank untuk menyediakan layanan perbankan seperti pembayaran tagihan dan pembelian. Manfaatnya, memperluas jangkauan layanan dari meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah di daerah terpencil. Digital banking platform, platform teknologi yang mendukung operasi digital banking termasuk internet banking, mobile banking, dan chatbot. Manfaatnya adalah integrasi layanan, skalabilitas, dan keamanan. Kemudian suite, sistem yang menghubungkan berbagai saluran layanan nasabah dengan sistem IT perbankan. Manfaatnya adalah memfasilitasi transaksi yang cepat dan efisien. Core banking system, sistem ini yang memproses transaksi, mengolah rekening nasabah, dan menyediakan informasi keuangan. Manfaat efisiensi operasional, akurasi data, dan pelaporan yang komprehensif. Bank back office system, sistem yang mendukung operasional back office bank seperti manajemen risiko, keuangan, dan sumber daya manusia. Manfaatnya meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. CRM atau disebut dengan Customer Relationship Management, sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan nasabah dan memberikan layanan yang personal. Manfaatnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Ada juga order bank system, sistem yang lain yang digunakan oleh bank seperti sistem treasury management dan sistem anti-fraud. Manfaatnya mendukung fungsi spesifik dari meningkatkan efektivitas operasional. Kemudian ada API, yaitu Application Programming Interface, antarmuka yang memungkinkan sistem perbankan untuk berkomunikasi dengan sistem lain, seperti sistem e-commerce dan fintech. Manfaatnya, integrasi layanan inovasi dan ekspansi ke pasar baru. Nah, aplikasi perbankan yang terintegrasi dalam ekosistem digital banking memungkinkan bank untuk menyediakan layanan dan komprehensif, efisien, dan aman bagi nasabah dengan terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi terbaru. Bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan memperkuat daya saing di era digital. Kesehatan rahasia bank. Dalam dunia perbankan, kesehatan dan rahasia bank merupakan dua aspek krusial yang saling terkait dan menentukan keberlangsungan serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Pertama, kesehatan bank. Kesehatan bank merujuk pada kemampuan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi secara efektif dan efisien, memenuhi kewajiban kepada nasabah dan kreditur, serta mengolah risiko dengan baik. Bank yang sehat mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, aspek-aspek penilaian kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu disebut dengan prudential banking, yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas perbankan seperti Bank Indonesia. Di Indonesia beberapa aspek yang dinilai antara lain yaitu permodalan atau capital education, kemudian kualitas aset, kemudian manajemen, kemudian earning atau rentabilitas, kemudian likuiditas, sensitivitas. Kemudian pentingnya kesehatan bank yaitu menjaga kepercayaan masyarakat. Bank yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana dan melakukan transaksi perbankan. Kemudian menjamin stabilitas sistem keuangan. Kesehatan bank berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank yang sehat dapat menyalurkan kredit ke sektor real dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian rahasia bank. Rahasia bank adalah kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah dan transaksi. Prinsip kerahasiaan ini merupakan salah satu pilar kepercayaan dalam sistem perbankan. Kemudian ruang lingkup rahasia bank. Rahasia bank mencakup semua informasi yang berhubungan dengan nasabah, antara lain identitas nasabah, informasi keuangan, dan informasi kredit. Nah, ketiga ini berhubungan dengan nama, alamat, saldo dan rekeningnya, serta riwayat kreditnya. Kemudian pengecualian rahasia bank.
Dalam kondisi tertentu, rahasia bank dapat diungkapkan kepada pihak lain, antara lain, pertama, permintaan informasi dari otoritas pengawas perbankan dan penegak hukum dalam rangka pemeriksaan penyidikan. Kemudian, permintaan informasi dari lembaga peradilan berdasarkan putusan pengadilan. Ketiga, permintaan informasi dari nasabah sendiri atau kuasanya. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam rangka mencegah kejahatan perbankan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pentingnya rahasia bank menjaga kepercayaan nasabah. Kerahasiaan informasi menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana dan melakukan transaksi perbankan. Kemudian, melindungi privasi nasabah. Rahasia bank menjaga privasi nasabah dan mencegah penyalahgunaan informasi. Kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, inilah kesehatan dan rahasia bank merupakan dua aspek yang sangat penting dalam industri perbankan. Bank harus mengelola kedua aspek ini dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.